Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih teman-teman di video terbaru dari channel Aditya Farm. Udah lama banget ya, nggak kerasa. Udah lama nggak upload, tiba-tiba udah 9 hari aja belum upload. Kondisi kandang semakin ramai ya, jadi aku agak kebingungan kemarin. Ayamnya banyak banget, itu Nakula persis banget dengan pejantan gula aren, auranya, posturnya ya. Jadi ingat sama pejantan Wangkas gula aren. Di antara yang lain, si Nakula emang yang paling mirip ya. Dari segi postur, tulangan, semuanya tebel-tebel teman-teman. Nah, di bulan puasa ini hari keberapa aku nggak tahu. Yang jelas ini udah di hari di atas ke-10 ya. Di hari ke-10 udah lewat sepertinya. Ini video beberapa hari lalu. Kita sapu-sapu dulu teman-teman kandangnya. Jadi cukup cerah, cukup panas cuacanya ya. Walaupun di bulan puasa ini kita tetap semangat puasanya walaupun cuaca cukup panas. Nah, jadi aku sekalian pengen jawab ya. Jadi video ini pengen sharing-sharing sedikit seputar ayam ya. Banyak teman-teman yang ternyata mungkin masih pemula banget muncul di kolom komentar yang minta penjelasan dong Bang. Gimana sih cara ngebedainnya ayam yang tulangannya tebel, tulangannya kasar gitu ya. Kita itu nggak paham kayak gimana. Apa yang membedakan ayam itu tulangnya tebel, dilihat dari mananya gitu. Oke, benar juga sih. Jadi kadang istilah-istilah seperti itu hanya digunakan oleh teman-teman yang sudah berpengalaman, yang udah lama banget main ayam. Tapi bagi mereka yang pemula tentu saja akan kesulitan. Apa sih maksudnya tulangan tebel itu kayak gimana? Nah, jadi pada video kali ini kita akan bahas sedikit ya teman-teman. Sambil menunggu kita sapu-sapu dulu kandangnya biar bersih dan biar enak dilihat gitu ya. Nah, ini kita tinggal kumpulin sampahnya nanti terus dibuang jadi satu. Kemarin itu aku siapin tempat bertelur ya, jadi diacak-acak. Sebenarnya kayak gini tuh memang bahaya ya. Jadi jerami itu menyebabkan muncul gurem atau apa namanya istilahnya kutu ya. Kutu itu bisa ngerusak bulu, terutama ayam ekor lidi, ekornya bisa cepat rusak gara-gara gurem atau gara-gara kutu ya. Jadi sebaiknya dihindari, jangan ditiru ya. Teman-teman lebih baik pakai alas yang lebih aman aja. Kalau aku dulu sih pakai karung beras, itu udah juga oke juga sebenarnya. Atau kalau ada daun jati bisa pakai daun jati. Oke, lanjut ngomongin soal tulangan ya. Tulangan ayam, postur itu biasanya sangat berkaitan erat ya. Tulangan itu salah satunya bisa terbentuk karena faktor genetik teman-teman. Faktor genetik itu sangat mendasar. Jadi kalau nggak genetik mau dikasih pakan apapun juga nggak akan bisa tebel tulangannya. Jadi yang paling dasar, paling utama adalah genetik. Dan jenis ayam juga berpengaruh ya. Jenis ayam modern maupun klasik ya. BK klasik juga sebenarnya ada yang tulangannya tebel juga, semuanya pasti tebel-tebel juga. Lain halnya dengan ayam kampung. Atau ayam BK yang sudah banyak persilangan biasanya tulangannya tidak setebel yang klasik, yang masih ori. Itu namanya genetik. Yang kedua adalah pakan. Pakan itu menunjang pertumbuhan daripada dasar ayam. Genetiknya udah bagus, udah gede, tulangannya udah tebel, kita support dengan pakan yang bernutrisi, tinggi kalsium, tinggi protein untuk menghasilkan kualitas tulangan yang lebih tebal lagi, postur yang lebih baik lagi. Nah, makanya pakan juga tidak terlepas menjadi poin penting dalam pertumbuhan ayam. Aku sering banget sharing di sini tentang racikan pakan. Aku kebanyakan pakai fur ya, pakai campuran, itu nggak masalah. Dan biasanya aku juga tambahkan produk-produk lainnya untuk menunjang nutrisi daripada anakan-anakan ayam di usia krusial ya, seperti usia 0, 2 bulan hingga sampai usia 6 bulanan. Karena di usia tersebut ayam sedang proses pertumbuhan, jadi sangat memerlukan nutrisi yang tinggi termasuk kalsium untuk pertumbuhan tulangnya. Kalsium bisa dipenuhi pakai apa aja sih gitu ya. Kalsium kalau dulu teman-teman pasti ya, kalau yang udah lama main ayam pasti biasanya pakai kalek. Kalek itu tablet kalsium. Banyak yang pakai itu untuk pertumbuhan tulang ayam. Katanya sih biar maksimal tulangannya, biar ayamnya tinggi, biar cepat gede dan tulangannya juga tebel-tebel. Ya intinya kebutuhan kalsiumnya dipenuhi. Seperti itu teman-teman. Kalau sekarang udah banyak sekali produk-produk yang sudah memberikan nutrisi lengkap. Nggak hanya kalsium, juga protein dan juga kandungan-kandungan mineral lainnya. Itu dalam satu produk yang dikemas. Biasanya aku share di VT ya, aku sering share di TikTok produk-produk yang aku rekomendasiin yang itu bagus untuk pertumbuhan ayam dan mengandung banyak nutrisi dan gizi.
Itu berperan penting dalam pertumbuhan ayam. Jadi selain genetik, juga kita harus perhatikan nutrisi pakan untuk mendapatkan tulangan yang tebal-tebal, tulangan yang bagus-bagus. Nah, jadi sebelum kita membedakan, kita coba bahas dulu gimana sih asal-usulnya tulang tebal itu, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang pertama adalah genetik, dan yang kedua disupport dan ditunjang oleh nutrisi yang kita berikan selama masa pertumbuhan. Tuh, jadi fungsi pakan memaksimalkan. Tapi memang balik lagi ke genetik. Ayam kalau genetiknya gede, genetiknya jumbo, tulangannya gede, tebel, mau makan apapun pasti hasilnya juga tetap gede. Walaupun biasanya lambat ya, minusnya lambat atau dia kurang maksimal. Makanya kita tetap maksimalkan dan optimalkan. Nutrisi itu tidak terlepas. Begitupun kebalikannya, kita pernah bahas dengan seputar Onggas 01. Kalau ayam kecil itu genetik kecil, misal genetik tulangan kecil tipis ya, kayak si Temon itu kan kecil ya. Mau dipakein fur kayak apa aja, dikasih vitamin, pakai Vitagro Premix, pakai Kyojin, pakai apapun, ya dia bakalan segitu doang karena genetiknya dia ukurannya segitu. Cuman kita bisa optimalkan lagi, ya mungkin bisa jadi lebih gemuk gitu teman-teman. Nah, jadi itu ya genetik. Kenapa kok tulangannya tebal? Karena dia adalah jenis ayam BK klasik. Ayam BK klasik itu kita kerucutkan lagi ya. Ada ayam BK, ada ayam Bangkok ya. Maksudnya BK itu Bangkok. Ada ayam Samo. Samo itu gede, big size. Ada ayam Asel. Dan banyak juga jenis-jenis ayam lainnya teman-teman. Karena aku ternak ayam Bangkok, kita fokuskan ke ayam Bangkok dulu aja. Nah, ayam BK dia itu karakternya adalah tinggi besar, tulangannya tebal, terus paruhnya tebal gitu ya. Yang masih ori, masih klasik. Kenapa kok diistilahi klasik? Kenapa tidak modern? Ayam klasik adalah ayam yang masih minim percampuran jenisnya. Atau masih jarang belum disilang-silang. Karena sekarang muncul banyak jenis-jenis ayam, banyak disilang. Akhirnya muncullah ayam-ayam modern. Nah, ayam yang masih belum menemui banyak persilangan kita istilahkan dengan ayam BK klasik. Ayam BK klasik ditandai dengan apa? Kita tandai dengan posturnya yang tinggi besar, kokoknya yang berat, tulangannya yang tebal, ayamnya tinggi besar, bongsor ya. Paruhnya tebal, wajahnya yang serem, dari tatapan matanya tajam bisa dilihat, walaupun betina tatapannya juga tajam. Bahunya lebar, dan semua ciri-ciri itu kita bisa amati secara visual. Kita bisa amati secara kasat mata. Tanpa harus dipegang ya, kita bisa lihat gini aja, oh ini ayam gede tuh gitu. Kepalanya tebel, paruhnya tebel. Nah, itu juga bagian salah satu ciri yang dimiliki ayam BK klasik. Tapi tidak menutup kemungkinan ada ayam BK klasik yang tulangannya tipis, paruhnya tipis. Kenapa? Mungkin dia itu sudah melalui banyak perkawinan. Misal nih, kayak si gula aren punya anak Nakula. Nakula aku kawinin punya anak. Terus anaknya Nakula aku kawinin lagi punya cucu gitu ya. Nah, si keturunan di generasi keempat kelima, dia itu udah ada kemungkinan kalau tulangannya jauh lebih tipis. Kenapa? Karena dia udah cucu-cucu dari cucunya. Istilahnya udah kayak F1, F2, F3, F sekian gitu ya. Aku sebenarnya kurang paham kalau pakai istilah itu. Intinya gitulah. Jadi udah cucu-cucunya itu dia bakal berpotensi tulangannya lebih tipis, posturnya lebih kecil. Banyak di kalangan penghobi, biasanya ayam ekor lidi memang speknya bagus dari segi ekor, dari segi bulu, tapi tulangannya kecil. Kalau aku kurang suka. Itu hanya perihal selera saja. Selama masuk di spek untuk kontes ayam ekor lidi, tidak ada masalah kalau perihal tulangan. Nah, kalau balik lagi, kalau aku sukanya ayam BK klasik yang tulangannya masih tebel, posturnya gede gitu ya. Walaupun ekornya biasa-biasa aja, tapi kalau posturnya ciamik, aku udah suka banget deh pokoknya. Bongsor, tapi dalam artian ayam BK klasik. Karena kalau ngomongin ayam gede banyak, Samo gede, ayam gigante juga gede gitu ya. Ayam pedaging juga gede. Nah, cara ngomongin atau ngebedain tulangan tebel itu kayak gimana sih? Kita bisa lihat aja bagian kakinya, bagian postur tubuhnya. Yang paling mudah adalah bagian kakinya. Coba deh dilihat. Langkah kakinya yang serasa berat, kelihatan lingkar diameter kakinya itu kelihatan gede. Bahunya yang kelihatan tebel dan padat. Badannya yang tegap, ibarat kita ngelihat anggota TNI, anggota militer yang bahunya lebar, badannya tegap dan gagah-gagah gitu ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Kita bisa amati secara visual. Walaupun kita nggak usah lihat tulang di dalamnya, tapi kita bisa asumsikan, oh ini tulangannya tebel nih. Lihat kepalanya kelihatan tebel, tempurung kepalanya terlihat kuat, tatapan matanya tajam, paruhnya juga tebel. Paruh itu bisa dilihat dari pangkal paruh hingga ke ujung. Kelihatan tebel enggak? Nah, kayak gitu.
Terus ciri kedua adalah walaupun ayam itu tidak gemuk ya, walaupun ayam itu kurus, dia itu tetap kelihatan besar. Wah, kok bisa besar ya? Manusia juga gitu kan, kurus tapi kok gede tinggi. Karena apa? Karena tulangannya tebal, tulangannya gede. Walaupun otot atau daging berlemaknya itu tidak ada, hanya tulang sama kulit doang, tapi dia tetap kelihatan gede. Karena apa? Karena tulangannya tebal. Seperti salah satu indukan ini, bisa dilihat kakinya, bahunya, posturnya, kelihatan kalau tulangnya itu gede. Jantan ini juga iya. Tuh, betinanya bisa dilihat ya, tulangannya tebal banget. Nah, itu udah genetik. Dia nanti punya anak pasti bakal gitu semuanya. Ini ada salah satu anaknya gula aren. Emang masih kurus, tapi dia itu tinggi besar. Ada yang bilang tulangannya kasar. Ada yang bilang juga tulangannya tebal. Bebas mau disebut seperti apa. Beda lagi kalau kita ngelihat si Temon. Waduh, si Temon kayak gimana kabarnya ya? Si Temon kan kecil gitu ya, bahunya turun, terus badannya kayak lemes gitu ya. Itu tulangannya ayam kampung, teman-teman. Beda dengan ayam BK klasik. Jadi intinya tulangan itu hanya dilihat ya, seperti istilah kita bisa lihat postur ayam, kegagahan ayam itu seperti apa secara visual saja. Salah satunya kemarin yang ini deh, yang paling kelihatan ya. Kita bisa lihat kakinya si anakan dari Mas Arief Sulistian, sisik buaya. Bisa dilihat kakinya kan, bisa dilihat bagian paruhnya. Habis ini kita coba zoom in bagian kepalanya. Kelihatan banget kan dari postur tubuhnya. Dari kaki-kakinya kelihatan gede, bahkan lebih gede dari badannya. Kelihatan banget, dia itu nggak terlalu gemuk tapi badannya kelihatan gede. Karena tulangannya tebel. Coba bandingin dengan ayam kampung yang biasanya di luaran. Atau ayam petelurku deh, petelurku yang di selatan tadi. Beda kan? Itu namanya tulangannya tebel. Tuh, coba dilihat bagian paruhnya. Tuh, paruhnya tebel banget kan? Tebel dan terlihat kokoh, teman-teman. Terlihat kokoh. Tempurung kepalanya juga terlihat kokoh. Bisa dilihat dan bisa dibandingkan. Itu adalah tulangan yang tebal. Entah itu tulangan kaki, tulangan seluruh tubuh ya. Dari bahu, tulangan bahu dan lain-lainnya, kepala. Seperti itu. Dan yang paling terakhir, yang paling mencolok adalah si Grantong. Waduh, kita udah kan namanya tadi Grantong ya. Ini kemarin masih kurus tapi kelihatan gede, kelihatan gagah. Kenapa? Tulangannya tebel. Bisa dilihat dari kakinya, bisa segede itu kakinya doang. Karena memang punya genetik yang masih ori ya, BK klasik yang masih klasik, belum ada persilangan jenis ayam-ayam modern lainnya. Jadi dia masih kelihatan tebel banget, tempurung kepalanya kelihatan kokoh, paruhnya kelihatan kokoh. Dan postur tubuhnya juga masih tegap walaupun masih muda. Jadi kurang lebih seperti itu dalam membedakan tulangan ayam gitu ya. Jadi teman-teman yang pemula tadi kemarin yang nanyain gimana sih tulangan kasar itu, tulangan tebal kayak gimana? Intinya seperti itu. Kita lihat saja secara visual. Semua berdasarkan genetik untuk mendapatkan tulangan seperti ini, berdasarkan genetik dengan asupan nutrisi yang tinggi dan juga jenis ayamnya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Gimana? Cukup jelas nggak ya? Semoga bermanfaat ya. Sharing-sharing kali ini bagi teman-teman yang pemula, semoga bisa terus belajar dan menjadi semangat baru untuk teman-teman. Jadi bisa lebih pintar nih dalam memilih ayam nanti kalau mau beli ya. Oke, sharing kali ini gitu aja teman-teman. Aku bakal lanjut video selanjutnya, mungkin besok bakal upload lagi. Kita bakal ke spillkan Kopassus. Oke guys, karena banyak teman-teman ya, mungkin di YouTube udah ada yang tahu nggak ya? Aku itu punya ayam namanya Kopassus. Itu aku titipin di kandang temanku. Dia itu salah satu keturunannya pejantan gula aren. Nah, karena banyak teman-teman yang nanyain, Bang, update Kopassus udah lama nggak diupdate? Kita langsung aja meluncur main ke kandang temanku ya di sana. Gimana keadaannya? Semoga udah bertelur ya. Kita lihat nanti, kita lihat bareng-bareng. Nah, yang penasaran kelanjutannya ditunggu aja besok ya. Aku masih belum edit videonya, jadi kita edit lagi besok dan semoga bisa langsung upload besok. Oke, thank you guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. Aku izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita spillkan Kopassus besok.